Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswan. Saya ingin mempresentasikan tugas saya dengan judul Peran dan Kebijakan Pemerintah. Yang pertama, peran pemerintah dalam perekonomian Indonesia. A. Terjaminnya penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat. Berbagai kebutuhan masyarakat dapat dikelompokkan pada dua kelompok besar, yaitu kebutuhan berbentuk barang seperti makanan dan minuman, pakaian, rumah, kendaraan, dan sebagainya, serta kebutuhan berbentuk jasa seperti penawaran kesehatan, perlindungan keamanan, dan sebagainya. B. Yaitu tersedianya lapangan pekerjaan sebagai sumber nafkah bagi masyarakat. Keberhasilan suatu pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintahan sekiranya perlu memikirkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan melalui penciptaan lapangan kerja bagi rakyatnya. Tugas pemerintahan di bidang ekonomi adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan yang diindikasikan oleh peningkatan pendapatan asli masyarakat atau PAM dan peningkatan asli negara melalui pengelolaan sumber daya ekonomi nasional yang tergambar dalam APBN, khususnya pada bagian penerimaan negara yang bukan dari utang. Sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan kewajiban pemerintah dalam perekonomian Indonesia. A. Fungsi reguler. Fungsi reguler adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat. Fungsi sebagai agent of development. Yang pertama, pemerintah sebagai stabilitator. Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain standar politik, stabilitas ekonomi, stabilitas sosial budaya. Yang kedua, pemerintah sebagai inovator. C. Fungsi alokasi. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. D. Fungsi distribusi. Pemerintah berupaya untuk mendistribusikan pendapatan atau kekayaan agar supaya masyarakat sejahtera. Tetapi, bagaimanapun juga upaya ini tidaklah mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi perolehan pendapatan. Misalnya, pemilikan faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan dan kemampuan seseorang, distribusi pendapatan dan kekayaan melalui pasar walau efisien namun tidak adil. E. Fungsi stabilitas. Pemerintah dengan kebijakan fiskal perlu mempertahankan atau mencapai tujuan seperti kesempatan kerja yang tinggi, stabilitas tinggi harga, rekening luar negeri yang baik, serta tingkat pertumbuhan yang memadai. Kegagalan pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Pasar yang gagal menimbulkan intervensi pemerintah dengan program-programnya. Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan pemerintah adalah: yang pertama, campur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Yang kedua, pemerintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang diambilnya. Sering kebijakan yang diambil menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Yang ketiga, campur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah. Oleh karena itu, maka campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. 4. Pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat kebijakan. Misalnya saja, pemerintah mengendalikan harga
sewa rumah yang dimaksudkan agar miskin dapat menyewa rumah secara murah. Ternyata pengembangan mengalihkan investasinya pada proyek lain. Yang kelima, adanya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan program pemerintah memerlukan tender dan sistem yang kompleks. Yang keenam, pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan pada kelompok tertentu atau kepentingan tertentu, dan mungkin milik kepentingan sendiri, serta sering bertentangan kepentingan. 7. Perilaku pemegang kebijakan pemerintah yang bersifat mengejar keuntungan pribadi. Kebijakan pemerintah dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang digunakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian pada kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter tujuan utamanya adalah mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Yang keempat, kebijakan energi. Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang di dalamnya terdapat usaha penghematan energi. Yang kelima, kebijakan penetapan harga. Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. 6. Kebijakan neraca pembayaran. Neraca pembayaran meliputi semua nilai barang dan jasa, transfer, transaksi modal, dan semua transfer kenyataan resmi serta tabungan internasional yang dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Jadi neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis yang mampu memberikan informasi mengenai transaksi-transaksi ekonomi internasional yang sudah dan sedang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Dinilai dengan mata uang pada setiap periodenya atau biasanya setahun sekali. Itulah materi saya. Apabila ada yang kurang mengerti atau kurang dipahami, bisa ditanyakan.